Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mitra Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mitra Zack Pendongeng Horor ingin bercerita tentang kisah lelaku pada malam hari. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, misalkan membantu orang berpuasa termasuk subscribe, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan mungkin juga apabila ada teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe dulu supaya Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga apabila teman-teman ada punya kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini dialami oleh seorang kerabat dari Mr. Zack sekitar tahun 1980-an, antara 83 85. Sebut saja namanya adalah Mbak Sri gitu ya. Jadi Mbak Sri ini pada waktu kejadian sedang laku atau lelaku dalam bahasa Jawa. Laku atau lelaku itu adalah suatu kegiatan untuk ikhtiar atau laku prihatin demi mencapai cita-cita yang dituju gitu ya. Jadi semacam kayak ikhtiar atau usaha mencari atau mencapai tujuannya gitu ya. Laku ini bisa berarti misalkan puasa Senin Kamis atau puasa melek, artinya dia tidur dan sebagainya. Nah, tahun 80-an ini Mbak Sri ini sedang mengejar cita-cita untuk menjadi anggota eh, aparat yang bersenjata di negara ini gitu ya, menjadi anggota aparat negara yang bersenjata. Nah, salah satu usahanya selain belajar secara akademik untuk psikotes juga mencoba dari ikhtiar dari eh, laku gitu ya, laku atau lelaku dalam istilah Jawa. Nah, setelah berkonsultasi dengan eh, ahli spiritual gitu ya, maka Mbak Sri ini diminta untuk berdoa kepada Allah, tetapi dengan laku atau maharnya adalah berdoa tepat di tengah malam, tepat di tengah malam, sekurang-kurangnya selama 7 malam berturut-turut di kali tempuran. Maksudnya kali tempuran itu adalah sungai yang bertemu dua aliran sungai. Jadi misal sungai seperti cabang Y gitu ya, sungai cabang Y bertemu antara sungai A dan sungai B di tengah situ, dan kemudian bertapa di ya bukan bertapa ya, berikhtiar di situ, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, bagian daripada ikhtiar gitu kan. Karena Mbak Sri ini seorang perempuan, tentunya kan ditemani oleh keluarga. Pada waktu itu ditemani oleh ayahnya, kita sebut saja namanya, kita samarkan sebagai Pak D. Haryo gitu ya. Ini semua nama samaran. Tahun 83-85, lokasi kejadian di Kota Semarang. Ada suatu daerah di Semarang yang ada sungai bertemu, yang saat ini di sekitar daerah Sampangan Semarang. Untuk lokasi lebih detail, mohon maaf tidak perlu kita sampaikan. Oke, mencoba mendaftar sebagai anggota aparat bersenjata di negara ini.
selain ikhtiar dengan belajar secara akademik untuk menjawab psikotes, tes tertulis, kemudian olahraga untuk kesamaptaan fisik, juga Mbak Sri ini melakukan istilah kalau dalam bahasa Jawanya laku atau lelaku gitu ya. Ada yang puasa mutih, ada yang puasa melek. Setelah berkonsultasi dengan ahli spiritual, bahwa salah satu yang harus dilakukan adalah berdoa di tengah malam, di pergantian hari, misalkan jam 23.55 sampai dengan jam 00 lebih 5 menit, tapi harus dilakukan di pertemuan arus. Jadi memang mungkin melihat sebagaimana sejauh mana niatnya gitu ya. Kalau orang niat itu apapun akan dilakukan. Jadi mungkin seperti itulah. Jadi mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lokasinya bisa di mana aja, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di kamar, bisa di mobil. Hanya saja kebetulan menurut apa ya namanya? Pertimbangan ahli spiritual ini, berdoa tetap kepada Allah, dan karena doa itu bisa di mana saja, selama kita suci atau kita bersuci gitu, bisa saja di mana saja, tapi alangkah lebih baiknya kalau dilakukan di tengah malam dan di uh, aliran sungai, di tempuran ya, di tempuran sungai. Sungainya nggak begitu dalam sih ya, mungkin sepinggang. Oke, setiap malam lah ya. Jadi selama 7 malam, malam pertama sampai malam ke-6 itu tidak ada masalah apa-apa. Sampai ketika malam terakhir atau malam ke-7. Jadi waktu itu sudah menurut cerita ini sudah dari sore itu sudah gerimis, hujan rina-rina kecil-kecil ya, hujan gerimis atau hujan riwis-riwis itu diantar oleh Pak D Haryo ke Kali Tempuran. Mbak Sri ini kemudian turun ke sungai untuk laku tirakat ya, doa paling cuma 10 menit, jam 23.55 sampai jam 00 lebih 5, dengan membaca doa-doa ya. Ya mungkin misalkan diawali dengan Al-Fatihah, kemudian memanjatkan doa, diakhiri dengan misalkan surat Al-Ikhlas atau gimana ya, artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Mbak Sri ini kan perempuan, maka diantar oleh ayahnya Pak Adi Haryo. Nah, Pak Adi Haryo ini nunggu di tepi sungai ketika anaknya masuk ke dalam sungai. Nah, lagi tengah-tengahnya berdoa, itu Mbak Sri itu melihat kalau di persepsi atau sudut pandangnya Mbak Sri sebagai perempuan itu, tiba-tiba ada seperti bangau putih terbang mendekati Mbak Sri, terus seperti apa ya, mendekati, begitu kena air cepak gitu, burung bangau itu terbang lagi menjauh. Tapi di persepsi atau sudut pandangnya Pak Diharyo ini, jadi dari arah pepohonan di pinggir sungai yang di seberang sungai itu mendekat seperti apa, mukenah melayang pelan-pelan, yang mungkin kalau kita bilang Mbak Kunti gitu ya, Mbak Kunti mendekati karena apa, mau menggoda. Ternyata setelah bisa jadi karena kepercayaan di Jawa itu kan Mbak Kunti hanya menggoda laki-laki gitu. Begitu didekati ternyata kok yang di dalam sungai adalah perempuan, maka Mbak Kunti ini segera kembali terbang ke arah pohon di seberang. Jadi Pak Deharyo ini melihat sambil ketakutan sama ketakutan memang melihat makhluk seperti itu, dan khawatir akan keselamatan dari Mbak Sri. Oke, Pak Deharyo juga akhirnya baca-baca sesuai apa yang beliau yakini. Kemudian setelah itu pulang ke rumah gitu ya, pulang ke rumah. Selama dalam perjalanan Pak Deharyo ini tanya ke anaknya gitu ya, mungkin kurang lebih seperti ini, Sri, kamu tadi lihat apa gitu waktu kungkum tadi, atau waktu apa berendam tadi di sungai. Mbak Sri bilang, ini Pak, saya lihat burung bangau datang mendekati kemudian balik arah. Oh, kata Pak Deharyo cuma seperti itu. Oh ya, setelah sampai rumah, singkat cerita sudah sampai rumah, sudah ganti baju dan sebagainya,
Baru kemudian Pak Diharuri cerita gitu ya, bahwa yang tadi di sudut pandang Mbak Sri ini adalah burung bangau berwarna putih, di sudut pandangnya Pak Diharyo itu adalah Mbak Kunti, karena ada kepercayaan di Pulau Jawa itu kalau Mbak Kunti itu lebih sering mengganggu itu laki-laki, tidak mengganggu perempuan kecuali perempuan yang sedang hamil ya mungkin ya. Ini kepercayaan ya, kepercayaan gugon Tuhon atau kepercayaan yang sudah ada di Pulau Jawa. Ya dengan izin Allah ya, dengan izin Allah termasuk salah satunya adalah laku tirakat tadi, laku torekot atau tirakat ya, dengan 7 malam berturut-turut di tengah malam pergantian hari 23.55 sampai 00 lebih 5 menit berdoa, dan alhamdulillah dengan izin Allah karena memang berdoa minta hanya kepada Allah, Mbak Sri ini alhamdulillah diterima menjadi anggota aparat bersenjata di negara ini. Itu cerita ya ketika dulu salah satu kerabat Mr. Zack yang kita samarkan menjadi nama Mbak Sri ini mendaftar menjadi aparat negara. Ya, wa alam bisawab. Ya, intinya dari cerita ini adalah kita berdoa di mana saja dan kapan saja bisa karena kita berdoa kepada Allah. Tetapi di dalam ajaran agama yang Mr. Zack yakini ada tempat-tempat dan waktu-waktu mustajab untuk berdoa gitu ya. Misalkan waktu mustajab misalkan saat sepertiga malam untuk sholat tahajud, saat di raudhah atau saat hari Jumat gitu ya. Waktu dan tempat yang misalkan lebih afdol untuk berdoa. Jadi bisa jadi kita tirakat saja, hanya saja ketika berkonsultasi dengan ahli spiritual dengan Pak Kiai di diminta untuk laku torikot atau laku tirakat berdoa kepada Allah di pertemuan dua muara sungai ya, Kali Tempuran ketika pergantian hari selama 7 malam. Ya, wawalam bisawab, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Baik, demikian cerita Mr. Zaid untuk malam hari ini ya. Semoga teman-teman terhibur. Sekali lagi mohon bantuan dan dukungan teman-teman untuk berkembangnya channel ini melalui like, share, komen, dan subscribe. Mitra Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.